Presiden nggak, saya juga heran presiden kok nggak kencing-kencing, kok udah pengen kencing. Perjalanan sejauh itu. Tapi yang tidak terjaga makannya. Yang tidak terjaga makannya tuh berarti makannya sering makan apa jarang makan nih Pak? Jarang makan. Bapak Presiden ini kan kalau perjalanan jauh nggak bisa tidur. Kok gitu ya Pak? Dan beberapa kali karena ibu nggak mendampingi, kalau ibu nggak mendampingi kan saya pindah ke depan. Jadi Pak Pram yang mendampingi. Ini perjalanan pernah satu ke London, satu ke Abu Dhabi. Lah jauh dong, aduh lama banget. Abu Dhabi itu 9 jam lebih pakai BBJ belum. Iya. Jadi kita ngobrol dari A sampai Z, dari mulai urusan sampai waktu itu lagi top-topnya apa penyanyi-penyanyi dangdut, udahlah pokoknya semuanya kita omongin, termasuk Didi Kempot lah, Darboy, si Denny Caknan. Wow, pokoknya A sampai Z lah ya diomongin. A sampai Z diomongin, dan itu beberapa kali. Papa tadi nggak ngantuk sejujurnya. Ya ngantuk, tapi kan sama presiden kita pertama nggak berani angkat kaki. Betul. Ini kaki pasti sampai udah lebam-lebam. Iya. 9 jam nggak bergerak kan pasti. Benar. Mau kencing aja kita tahan-tahan, akhirnya nggak tahan, Pak saya mau kencing. Sebenarnya presiden orang nyantai. Tapi kan, ya kita nggak enak lah ya Pak. Tapi apapun ya. Betul. Walaupun saya kenal beliau udah lama, apapun presiden itu beda gitu. Iya. Dan pernah juga dalam perjalanan dari Banjarnegara ke Labuan Ratu itu hampir 8 jam dan hujan, pengen kencing. Presiden nggak, saya juga heran presiden kok nggak kencing-kencing, kok udah pengen kencing. Perjalanan sejauh itu. Terus gimana dong? Ya akhirnya nggak tahan, Pak. Boleh nggak berhenti kita kencing dulu, Pak? Boleh dong. Boleh. Tapi ya yang begitu-begitu banyak. Banyak ya Pak. Karena 7 tahun mendampingi beliau dengan berbagai hal. Betul. Apalagi 8 bulan pada waktu kampanye kan, karena Pak Pratik ASN nggak bisa dampingin. Kan? Iya. Jadi Pak Pram ya. Saya dampingin setiap hari dampingin. Iya. Jadi malah momen-momen kecil ya Pak yang justru diinget ya. Diinget. Kan misalnya hal kecil waktu beliau marah gitu. Gimana sih Pak biasanya kalau marah? Marahnya nggak sama kita, marahnya sama seseorang atau sama. Iya. Kaget kita semua loh. Bapak kok marah? Ya saya juga heran kok saya bisa marah. Pak, sebenarnya sosok seorang Bapak Presiden itu seperti apa sih Pak? Beliau sangat humble, sangat merakyat, dan mungkin gak banyak presiden yang dalam keseharian yang dipikirinnya ya rakyatnya aja. Ya. Pernah suatu hari kebetulan waktu itu ada ibu, kita lagi di Batang, di Brebes. Saya juga heran kok pada waktu itu ada Mas Pratik. Padahal saya hampir nggak pernah bareng satu ini dengan Pak Pratik. Jam 2 siang, rakyatnya banyak banget, waktu itu belum pandemi. Ibu itu sudah sampai ngap-ngap, kangking kepanasan. Akhirnya kita masukkan ke ruangan AC dan ditangani ini. Presiden itu semua orang disalami satu-satu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saya sama Pak Pratik nemenin sebentar, gantian keluar masuk. Hebat banget sih Pak Presiden. Dan itu kalau nggak pakai hati nggak bisa. Bener. Capek pasti Pengalaman Pak. lagi waktu di Jambi dengan suku Talang Mama. Itu sudah hampir maghrib. Kita pakai helikopter harus balik ke Jambi. Kita udah ingetin beliau, Pak, ini waktu nggak memungkinkan. Beliau salamin lagi, orang 5.000 ada. Suku orang dalam, beliau salamin satu-satu. Ya. Akhirnya masuk itu sebenarnya udah nggak boleh terbang, udah jam 6. Ya. Dan pas pampresnya udah bilang ini nggak boleh terbang, tapi kita nggak mungkin tengah hutan. Ya. Akhirnya terbang dan yang begitu-begitu banyak ya. Pak, tadi kita udah ngomongin soal Bapak Presiden. Nah tadi kan Pak Pram udah bilang kalau Pak Pram adalah ketua kelas. Ribet gak sih Pak ngurusin menteri-menteri Pak? Ribet banget. Tapi gini, kita harus ada waktunya tegas, tapi harus ada waktunya juga ada toleransi. Misalnya sebagai contoh, kalau sidang kabinet paripurna itu yang sebulan sekali, menteri siapapun, mau Menko, mau siapa minta izin, saya nggak akan kasih. Karena memang presiden juga meminta untuk semua menteri hadir di sidang kabinet paripurna. Bahkan ada seorang Menko, saya nggak cerita Menkonya siapa. Seru nih. Baru terbang mendarat di New York.
Terus Pak? Kemudian ada sidang kabinet paripurna. Dia minta izin untuk nggak ikut. Saya bilang nggak bisa. Ikut. Pulang. Daripada nanti Pak Menko, saya nggak nyebut namanya ya. Iya benar. Daripada nanti saya nggak akan kirimin surat undangan lagi loh. Jadi disiplin ya Pak? Ya, untuk sidang kabinet paripurna saya biasanya mau siapa aja pasti nggak. Oke. Tapi kalau untuk rapat terbatas, jadi bagi yang menteri yang akan presentasi, dia tetap harus ada. Tetapi yang bukan yang menjadi main topiknya, menjadi ininya, oke, diizinkan untuk boleh lah. Boleh. Sehingga kita juga harus tahu itu, harus kapan. Tegas banget, disiplin ya Pak. Kapan bisa? Karena kalau minta izin ke presiden, diizinkan. Saya bagian galaknya, nggak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa. Ya Pak Pram mau main galak sih. Mau nggak seneng juga nggak apa-apa. Iya benar. Saya kalau menemani beliau gitu, mendampingi beliau, itu saya kalau ada Pak Sekap, ya Pak Seknek, saya itu nggak pernah ngomong kerjaan. Okay. Jadi ngomong ini apa dong? Ngomong yang rileks. Kalau masalah itu kan Pak Presiden pasti lebih banyak, sudah banyak. Jadi saya nggak pernah memberikan masalah. Yang paling berkesan pada saya kalau mendampingi beliau itu yang terjaga di lapangan itu adalah sholat kita tidak pasti terjaga. Luar biasa ya Pak. Iya. Mau duhur dan pasti karena di jamak kosor kan. Jumatan juga gitu. Tapi yang tidak terjaga makannya. Yang tidak terjaga makannya tuh berarti makannya sering makan apa jarang makan nih Pak? Jarang makan. Kan tadi nggak ngebahas kerjaan tapi kok tetap jarang makan? Iya. Jadi kita yang ngikutin beliau itu ya. Jadi kalau sholat pasti terjaga. Tapi kalau makan siang dia jam 4. Bahkan pernah dulu tapi itu makan siang hampir maghrib. Makan siang. Itu bukan makan siang. Makanya. Ya. Tapi sekarang udah kesini sudah lebih tertib makanya. Mungkin sudah ada yang menasehati. Itu saya mau nanyain Pak, emangnya nggak ada nih menteri-menteri yang tiba-tiba ngingetin Pak jamnya makan siang Pak gitu? Harusnya tapi nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Itu satu kesannya. Yang kedua kalau makan durian. Gimana tuh Pak ceritanya kalau makan durian? Hampir pasti nyari saya untuk pertandingan. Bapak nggak takut Pak sakit? Biasanya orang-orang takut makan durian ntar sakit, darah tinggi gitu-gitu. Begitu kan biasanya orang-orang tua gitu kan. Saya udah tua nih kesannya. Saya takut makan durian berarti udah tua. Iya sering diajak makan durian terus jajan. Mana Pak Basuki? Habis berapa? 3 Pak. Saya sudah 7. Oke saya makan lagi 5. Sudah 11. Saya bilang saya kan pembantu presiden. Kan nggak mungkin saya makanya lebih banyak dari presidennya. Ini 3 tuh 3 biji. 3 biji. 3 biji. Kalau 3 biji saya juga bisa. Ya makanya paling banyak saya makan 7. 7 biji. Karena beliau 11. Jangan bilang-bilang sama ibu. Ya ini Jokowi. kan kedengeran. Ya jangan bilang-bilang. Siap. Kalau mendengar sendiri nggak apa-apa gitu. Iya. Lagi pula Pak, saya juga bingung gimana cara bilang-bilangnya.